Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Luwu Timur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Via Nuryawati dengan NIM 18 19 10 50 10 68 dari Universitas Jember, Fakultas Teknik, jurusan Sipil, dan dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya sedang menempuh mata kuliah perencanaan wilayah pesisir. Adapun agenda pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kedua ada gambaran umum dari lokasi studi yang diambil, kemudian yang ketiga ada kondisi existing, dan yang keempat strategi pengelolaan wilayah pesisir. Pendahuluan. Terumbu karang merupakan sumber daya terbarukan yang memiliki fungsi ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Tentunya yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah wilayah pesisir ataupun pulau-pulau kecil yang masyarakatnya bermata pencarian itu bergantung kepada wilayah pesisir itu sendiri. Terumbu karang ini umumnya sangat rentan terhadap suatu perubahan lingkungan perairan, baik yang disebabkan oleh faktor alami, autogenik, seperti gempa bumi, tsunami, perubahan iklim, dan lain-lainnya, dan faktor manusia. Di Indonesia, kerusakan ekosistem terumbu karang sebagian besar ini disebabkan oleh suatu aktivitas manusia, seperti penambangan batu karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian penangkapan ikan dengan menggunakan zat-zat beracun, serta pencemaran perairan yang disebabkan oleh limbah domestik. Kemudian ada juga seperti pertanian dan industri dari kegiatan di darat. Dan masih banyak lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir. Nah, penelitian ini dibuat karena suatu permasalahan degradasi terumbu karang, utamanya disebabkan oleh penambangan karang yang bertujuan untuk material bangunan. Selain itu, isu pencemaran dan sedimentasi yang tinggi akibat suplai dari daerah aliran sungai, terutama oleh aktivitas penambangan, pertanian, maupun limbah rumah tangga, khususnya suplai dari Sungai Salonoa, Sungai Angkona, serta Sungai Malili. Daerah aliran sungai yang bermuara di Teluk Bon tersebut memiliki potensi yang mengganggu ekosistem pesisir, terutama terumbu karang. Hal ini diutarakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2015. Keterbatasan data terkait kondisi ekosistem terumbu karang berimplikasi pada kebijakan dan strategi pengelolaan yang kurang terarah dan tidak berkelanjutan. Nah, gambaran umum. Gambar ini merupakan peta lokasi penelitian. Nah, peta lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Malili, tahun 2018. Nah, secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan garis Khatulistiwa dengan posisi yang sudah tertera. Kemudian untuk luas wilayah Kabupaten Luwu Timur sendiri itu seluas 664.686,68 hektar. Untuk topografi wilayah pesisir Kecamatan Wotu Malili, Angkona, dan Burau relatif datar.
Kemudian untuk kondisi pantai dari kecamatan tersebut itu relatif landai, berlumpur, dan berpasir dengan kedalaman mencapai kurang lebih 45 meter pada batas sejauh 4 mil. Untuk tipe pasang surut sendiri, yaitu tipe pasang surut perairan di Kabupaten Luwu Timur, itu campuran condong ke harian ganda dengan kisaran pasang surut sebesar 178 cm menurut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2015. Untuk kondisi existing sendiri itu dibahas ada beberapa pembahasan, yaitu antaranya ada kondisi sosial ekonominya, kemudian kondisi terumbu karangnya, keberadaan ikan di terumbu karang, hubungan antara tutupan karang hidup dengan kelimpahan individu dan jumlah spesies ikan, serta penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang. Nah, dari kelima ini nanti dapat mengetahui strategi pengelolaan di wilayah pesisir itu sendiri. Untuk kondisi sosial ekonominya, berdasarkan data statistik perikanan tangkap Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Luwu Timur, alat tangkap yang beroperasi di ekosistem terumbu karang pada tahun 2016 itu antara lain sebesar 87,1% itu menggunakan jaring instan tetap. Kemudian sebesar 7,47% itu menggunakan rawai dasar, 4,9% itu sero, kemudian 0,5% itu bubuhannya. Untuk pendapatan nelayan sendiri itu berkisar 750.000 hingga 3 juta per bulan. Dan nelayan itu sendiri melakukan penangkapan selama 1 kali perjalanan itu rata-rata menghabiskan 7 sampai 10 jam dengan hasil tangkapan rata-rata 10 sampai 20 kg. Nah, nanti hasil tangkapan tersebut itu dijual kepada pengumpul. Nah, setelah dari pengumpul, para pengumpul tersebut selanjutnya akan menjual ikan ke kota Palopo dan ke kota Makassar. Untuk kondisi terumbu karang sendiri, nah ini sudah ada persentase rata-rata dasar ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut, di mana pengukuran kondisi terumbu karang di Kabupaten Luwu Timur itu dilakukan di 6 stasiun dengan berbagai kondisi, yaitu dari kondisi cerah hingga kondisi mendung yang dilakukan pada bulan Oktober hingga Maret. Nah, berdasarkan data hasil pengukuran yang dilakukan, rata-rata kondisi penutupan karang hidup secara umum masuk dalam kategori sedang, yaitu sebesar 32,7%, sedangkan tutupan pecahan karang sebesar 25,24% dan karang mati sebesar 23,31%. Hal ini tidak berbeda jauh dengan hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Terumbu Karang Unhas pada tahun 2000 bahwa kondisi terumbu karang di Teluk Bon adalah dalam kondisi rusak sampai sedang dengan rata-rata penutupan karang hidup sebesar 30% itu berdasarkan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016. Untuk keberadaan ikan di terumbu karang sendiri itu ada beberapa pencapaian indeks pencapaian. Nah, diantaranya yaitu indeks keberadaan ikan di terumbu karang Kabupaten Luwu. Ini ada indeks keanekaragaman itu berkisar 2,118 hingga 2,9196. Nah, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa populasi pada semua stasiun penelitian sudah mulai tertekan dalam kategori sedang, baik penyebaran jumlah individu tiap jenis, kestabilan komunitas, ataupun tekanan ekologinya. Untuk indeks keanekaragaman tertinggi itu ditemukan pada kedalaman kurang lebih 15 meter
itu pada stasiun 1, yaitu di Kecamatan Burau, sebesar 2,9196. Untuk indeks keseragaman jenis itu berkisar antara 0,501 hingga 0,7202. Nah, dari data tersebut itu menunjukkan bahwa penyebaran individu setiap spesies pada semua stasiun dapat dikatakan sama ataupun tidak jauh berbeda dengan kondisi komunitas labil atau sedang. Untuk indeks dominasi jenis berkisar 0,877 hingga 0,2983. Hal ini menunjukkan nilai yang mendekati 0, itu berarti hampir tidak ada spesies ikan karang yang mendominasi populasi pada semua stasiun penelitian di wilayah perairan Kabupaten Luwu Timur. Untuk hubungan antara tutupan karang hidup dengan kelimpahan individu dan jumlah spesies ikan, itu menurut Rasdiana tahun 2010 bahwa perbedaan pada kondisi tutupan karang akan mempengaruhi densitas ikan karang, terutama yang memiliki keterkaitan kuat dengan karang hidup. Nah, untuk hubungan signifikan antara ikan karang dengan tutupan karang hidup, di mana semakin tinggi tutupan karang hidup, maka semakin besar pula kelimpahan individu dan jumlah spesies ikan karang di perairan Kabupaten Luwu Timur. Untuk penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Luwu Timur, sebesar 86,6% itu disebabkan karena kerusakan tertinggi yang ada pada stasiun keempat di Tanjung Mangkasa, Kecamatan Malili. Kemudian sebesar 51,68% itu disebabkan karena kegiatan destruktif fishing, pemboman ikan dan pembisuan yang mengakibatkan penutupan kerusakan terumbu karang paling besar. Kemudian sebesar 25,97% itu disebabkan sedimentasi dan eutrofikasi untuk 20,57%, dampak pengoperasian alat tangkap, pelemparan jangkar dan ship grounding. Kemudian untuk 1,77% itu disebabkan karena faktor pemangsaan. Untuk strategi arahan strategi pengelolaan terumbu karang di Kabupaten Luwu itu menggunakan analisis SWOT dengan beberapa poin, ada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk kekuatannya sendiri, di mana adanya dukungan pemerintah setempat untuk perlindungan ekosistem terumbu karang. Kemudian ekosistem terumbu karang masih memiliki potensial untuk dikonservasi. Kemudian yang ketiga ada kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah masih tergolong cukup tinggi. Kemudian kesadaran masyarakat. Kemudian ada ketersediaan sarana dan prasarana pengawasan. Untuk kelemahan sendiri, akses terbuka perairan wilayah penangkapan Teluk Bon belum memiliki kawasan konservasi. Kemudian ada jauhnya akses dari daratan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Kemudian kelemahan yang berikutnya, kegiatan penangkapan dan pasca penangkapan masih sederhana. Jadi masih terbilang cukup mudah gitu. Kemudian yang selanjutnya masyarakat belum mengetahui tentang PUU berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang. Yang selanjutnya ada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta pelimpahan kewenangan pengelolaan kelautan ke pemerintah provinsi. Untuk peluangnya sendiri, itu adanya dukungan teknologi rehabilitasi terumbu karang. Kemudian yang kedua adanya kesiapan stakeholder untuk menjalin kerjasama. Kemudian yang ketiga adanya peluang teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat adanya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan ekosistem terumbu karang dan
belum adanya kegiatan pemanfaatan terumbu karang untuk tujuan komersial. Kemudian ancaman terhadap terumbu karang di kawasan tersebut itu adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Kemudian adanya konflik kepentingan dan pemanfaatan wilayah perairan, dan degradasi terumbu karang oleh sedimentasi dari muara sungai dan penebangan hutan pesisir, serta masih sering terjadinya kegiatan destruktif fishing. Nah, dari suatu tersebut kita mendapatkan suatu strategi pengelolaan terumbu karang di kawasan tersebut. Ada 10. Yang pertama ada rehabilitasi habitat terumbu karang dan perlindungan endangered spesies. Yang kedua ada rehabilitasi kawasan hutan di daerah hulu sungai. Kemudian yang ketiga modernisasi penangkapan ikan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Yang keempat pembentukan jejaring kawasan konservasi untuk perlindungan ekosistem terumbu karang. Yang kelima ada integrasi rencana zonasi wilayah pesisir dan laut dengan pemerintah provinsi setempat. Kemudian ada pengembangan reception facilities dan IPAL terpadu di wilayah pesisir. Kemudian selanjutnya ada optimalisasi sarana dan prasarana infrastruktur pengawasan ekosistem terumbu karang. Kemudian yang ke-8 ada pemberdayaan Pokmaswas untuk menunjang intensifikasi pengawasan. Yang ke-9 ada peningkatan sumber daya manusia aparat melalui diklat ataupun pengarahan teknik pengawasan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang. Dan yang terakhir yaitu pengembangan pariwisata dan jasa lingkungan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, oke. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasannya pengelolaan kawasan pesisir itu memang sangat penting karena di wilayah pesisir sendiri itu memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat meningkatkan suatu ekonomi suatu kawasan itu sendiri, khususnya masyarakat yang pendapatannya itu didapat dari hasil penangkapan ikan ataupun hasil dari wilayah pesisir itu sendiri. Maka dari itu antara pihak pemerintah serta pihak masyarakat harus saling bekerja sama untuk meningkatkan suatu ataupun bukan meningkatkan tapi lebih ke mengurangi kerusakan lingkungan itu sendiri. Jadi bagaimana caranya agar wilayah pesisir itu sendiri memberikan dampak positif terhadap aspek lingkungan, sosial ekonomi serta pun budayanya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.